Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat datang di video saya. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Bibi, mahasiswa semester 1 di STAN Bengkalis. Di channel ini saya ingin berbagi pengetahuan dasar tentang Microsoft Word, terutama buat kalian yang juga masih pemula seperti saya. Saya juga sedang belajar Microsoft Word untuk mengerjakan tugas dan dokumen dengan lebih rapi. Microsoft Word adalah aplikasi pengolah kata yang sangat membantu, baik untuk tugas kuliah, menulis laporan, maupun membuat dokumen lainnya. Sebagai pemula, kita bisa belajar banyak hal tentang cara membuat dokumen yang lebih terstruktur dan mudah dibaca. Selanjutnya, saya akan belajar dan berbagi tips dasar tentang beberapa fitur penting di Microsoft Word seperti paragraf, cara mengatur teks dan paragraf agar terlihat lebih rapi. Kemudian ada page number, cara menambahkan nomor halaman yang sangat berguna terutama untuk tugas atau dokumen panjang. Yang ketiga headings. Cara membuat heading untuk menata judul dan subjudul dalam dokumen. Kemudian yang keempat ada table of content. Table of content itu masuk di reference. Ya. Langkah-langkah membuat daftar isi otomatis untuk memudahkan navigasi. Kemudian terakhir ada footnote, cara menambahkan catatan kaki atau footnote untuk memberikan referensi atau catatan tambahan. Oke teman-teman, sebelum kita mulai belajar fitur-fitur di Microsoft Word, fitur dasar ya, seperti paragraf, page number, headings, table of content, dan footnote, saya sarankan teman-teman membuat dulu sebuah dokumen kosong di Word. Tulis beberapa kalimat atau paragraf sederhana sebagai latihan. Kenapa kita perlu menyiapkan dokumen dari awal? Karena dengan menulis dulu, kita bisa langsung praktek di dokumen itu saat belajar. Jadi nanti sambil belajar fitur-fitur seperti paragraf, heading, dan lainnya, teman-teman bisa langsung mencoba dan melihat hasilnya secara langsung. Selain itu, jangan lupa untuk save dokumennya supaya tidak hilang. Oke teman, kita lanjut. Sebelum kita memulai, maka yang pertama kali kita lakukan itu adalah mengatur ukuran kertas. Mengatur ukuran kertas di dokumen yang akan kita buat. Ini dokumen saya yang sudah jadi sebanyak 11 baris. 11 halaman. Oke teman-teman, sebelum kita masuk ke paragraf, kita atur dulu ukuran kertas. Pergi ke tab layout, kemudian klik size, ukuran di dalam grup page setup. Ini ada tulisan page setup, kemudian ada tulisan size. Ketika klik, kita akan lihat muncul daftar ukuran kertas yang sering digunakan seperti A4, kemudian letter, kemudian legal ya. Pilih ukuran kertas yang diinginkan, misalnya A4, yang sering digunakan untuk dokumen standar di Indonesia. Jika ukuran yang diinginkan tidak ada dalam pilihan, pilih more paper size, ukuran kertas lainnya.
dan masukkan ukuran kertas secara manual pada kolom width lebarnya dan height tingginya. Setelah itu kita atur marginnya. Masih di tab layout, pilih margin, tab layout, pilih margin, klik. Akan muncul beberapa pilihan margin standar ya, seperti normal 2,54 cm di semua sisi. Kemudian ada narrow 1,27 cm di semua sisi. Kemudian ada moderate 2,54 untuk top dan bottomnya, kemudian leftnya 1,91 cm bersamaan dengan right-nya. Kemudian ada wide. Pilih margin yang sesuai dengan kebutuhan. Untuk dokumen resmi biasanya menggunakan normal ya, 2,54 cm di semua sisi. Jika memerlukan pengaturan margin khusus, klik custom margin di bagian bawah. Masukkan ukuran margin yang diinginkan di kotak top, kemudian bottom, kemudian left, kemudian right. Di sini saya memakai tabnya itu top, atasnya itu 3, kemudian bottomnya 4, kemudian leftnya 3, kemudian right-nya itu 3 juga. Setelah kita atur sedemikian rupa, kita klik OK. Jadi itu sebelum masuk kepada paragraf, ada baiknya kita mengatur ukuran kertas dan ukuran margin. Oke, kita lanjutkan langkah-langkah pengaturan paragraf di Microsoft Word. Di bagian atas jendela, klik tab Home untuk melihat berbagai pengaturan dasar termasuk pengaturan paragraf. Oke. Di sini ada font, kemudian paragraf, ada style, kemudian ada editing. Di sini kita mau belajar paragraf. Contoh di grup paragraf ini ada beberapa ikon yang mengatur tata letak teks, antara lain Elegant Left, ya. Kemudian center, ada center. Kemudian Elegant Right, kemudian ada justify. Elegant Right itu rata kiri, kemudian center itu rata tengah, kemudian Elegant Right itu rata kanan. Contoh kita ingin ini, maka saya sudah setting Elegant Left ya, rata kiri. Mungkin kalau kita mau buat sesuai selera kita, mau di rata tengah, kita klik saja center di situ. Nah, seperti ini jadinya. Atau mau diklik rata kanan, ya klik sebelahnya, Elegant Right. Atau pengen kita ratakan semuanya, tidak ada tidak ada alinea, ya kita ratakan. Kita klik justify ya, justify medium, klik lagi justify, push, jadinya seperti ini, rata. Tapi biasanya untuk makalah biasanya dia memakai alinea spasi sebelahnya. Oke, selanjutnya di bagian ini kita akan melihat ukuran spasi antar teks ya. Itu bisa langsung kita klik di sini, ada 1,0, 1,15, 1,5, ada 2,0, 2,5 dan 3. Sesuai dengan selera kita masing-masing bisa kita atur itu di paragraf. Tapi biasanya kita memakai 1,5 atau 1,15. Oke, seperti ini. Kemudian yang sering dipakai itu biasanya 1,15 ya. Oke, selanjutnya langkah-langkah menambahkan dan mengatur page number di Microsoft Word.
masuk ke tab insert, kemudian pada bagian atas jendela Word, klik tab insert untuk menemukan opsi penomoran halaman. Ini ya, page number. Di sini ada tulisan page number, kita klik. Setelah itu Anda akan melihat beberapa pilihan seperti top of page, menempatkan nomor halaman di bagian atas setiap halaman, kemudian ada bottom of page, menempatkan nomor halaman di bagian bawah setiap halaman, kemudian page margins, menempatkan nomor halaman di margin kiri atau kanan halaman, kemudian ada current position, menempatkan nomor halaman pada posisi kursor saat ini. Setelah memilih posisi, pilih gaya penomoran halaman, misalnya nomor rata kanan, rata tengah, dan lain. Sesuai kebutuhan. Contoh di sini saya akan mengklik bottom of page, line number 1. Maka akan muncul nomor halaman. Kemudian kita format nomor halaman tadi sesuai dengan yang kita inginkan. Jika Anda ingin mengubah format nomor halaman, klik kembali page number. Ya, klik. Di jendela page number Anda dapat mengganti format nomor ya. Ini number format, ini angka 123 ya, bisa kita ubah dengan ABC atau angka Romawi atau angka Arab, ada nih Arab nih. Oh. Abajadun ya. Oke. Bisa kita gunakan 123 sajalah, ya kan? Kemudian jika dokumen Anda memiliki beberapa section bagian, Anda dapat mengatur penomoran halaman secara berbeda pada tiap bagian. Untuk melakukannya, pisahkan bagian dokumen menggunakan section breaks di tab layout. Di situ ada tulisan break ya. Kemudian ada next page. Jadi kalau kita mau membuat dokumen, ya contoh saya di sini ini sampai halaman 11 ya. Kita mau buat nomor baru itu sebaiknya kita masuk ke layout, kemudian break, kita klik next page. Next page. Itu biasanya muncul halaman baru nanti setelah itu. Contoh di sini ada saran. Kita klik layout, breaks, kemudian next page. Otomatis dia akan nomor 8. Seperti ini. Kemudian selanjutnya setelah page number, kita akan belajar mengatur headings dan table of content ya. Jadi heading 1 itu untuk judul utama. Pada tab home, Anda akan melihat beberapa opsi gaya di bagian style. Klik salah satu gaya heading yang tersedia seperti heading 1, heading 2, atau heading 3. Pilih gaya sesuai dengan tingkatan judul yang diinginkan. Heading 1 biasanya untuk judul utama. Contoh saya sini mengklik bab 7 ya. Saya klik bab 7, heading 1. Sebelumnya kita style modify seperti ini. Times New Roman, fontnya itu sesuai selera kita. Misalnya saya memilih Times New Roman, kemudian ukuran fontnya 16. Kemudian saya pakai ukuran tebal. Posisi letaknya di tengah, kemudian spasinya 1,5. Klik OK. Nah, jadinya seperti ini. Kalau kita ingin membuatnya angka huruf kapital, klik di home, change case ya. Ada sentence case, lower case, upper case. Nah, jadinya seperti ini. Kemudian kalau untuk membuat subjudul, saya akan mengklik bab 7. Saya tulis mungkin di situ Pancasila. Oke. Kita atur untuk subjudulnya itu memakai heading 2. Saya klik heading 2. Kemudian di situ ada modify. Fontnya masih memakai Times New Roman, kemudian font, kemudian tebal, kemudian
letaknya masih di samping, bukan di tengah ya. Spasi 1,5. Kita bisa formasi dengan angka yang muncul di awal ya. Di sini memakai angka Latin. Bisa kita ubah dengan angka 1 atau angka-angka yang lain. Klik format, kemudian masuk ke numbering. Nah, di sini mungkin saya memakai angka, bisa memakai angka atau dengan Latin ya. Nah, ini bisa Romawi, bisa dengan ABC. Contoh saya ingin mengklik ABC. Oke. 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 Kalau masih muncul seperti ini, bisa kita ubah dengan start ya. Ubah, klik sebelahnya, F ini, restart at A. Nah, jadi dia muncul seperti awal. Jadi ini untuk judul utama, ini untuk subjudul. Ini cuma gambaran saja. Biasanya kalau sudah kita klik seperti ini akan ada muncul seperti kursor panah ya di sebelahnya. Ini untuk navigation pane nanti. Nah, ini saya hapus karena sudah saya buat di dokumen saya. Kemudian kita atur setelah heading tadi untuk judul utama dan subjudul, kita masuk ke view, kita centang navigation pane ya. Navigation pane itu untuk memudahkan menavigasi dan melihat dokumen berdasarkan heading yang telah diatur. Masuk tadi ke tab view, centang kotak navigation pane, di bagian show. Nah, heading yang Anda tambahkan akan muncul, memudahkan navigasi dokumen. Kemudian kita akan membuat daftar isi ya, table of contents. Ketika ini sudah muncul, maka akan mudah sekali kita membuat daftar isi. Sebelumnya sudah saya atur daftar isi di halaman, setelah cover ada kata pengantar, kemudian saya sudah setting di sini daftar isi, klik enter. Kemudian kita masuk ke reference ya. Reference, pergi ke tab reference, pilih table of contents dan pilih gaya daftar isi yang diinginkan. Dengan langkah-langkah ini Anda dengan mudah menambahkan dan mengatur dokumen lebih rapi. Contoh di sini saya akan memakai automatic table 1 ya. Nah, otomatis akan jadi seperti ini. Tidak perlu repot-repot kita membuat daftar isi dengan mengasih titik yang sangat banyak. Ini sudah rapi, otomatis dia. Masuk ke reference, masuk ke table content of contents. Tapi dengan syarat sebelumnya headingnya sudah diatur ya. Nah, biasanya akan muncul rapi sedemikian rupa. Oke, kemudian yang terakhir menambahkan dengan mengatur footnote ya. Ini sangat mudah sekali. Footnote itu biasanya ketika kita sudah menambah di awal ya. Contoh di sini saya memakai footnote pertama, nanti kalau kita tambahkan lagi dia akan muncul footnote kedua dan selanjutnya. Caranya bagaimana? Contohnya seperti ini. Oke, di sini saya klik, letakkan kursornya tadi di posisi teks di mana Anda ingin menambahkan footnote. Pergi ke tab reference lagi ya, tab reference. Klik insert footnote. Nah, kita klik. Tadi kursornya sudah berada di teks, kita klik insert footnote. Word akan secara otomatis menambahkan nomor atau simbol di lokasi kursor dan membuat area footnote di bagian bawah halaman. Nah, seperti ini muncul ya. Nah, tinggal kita klik referensi dari makalah tersebut berada. Ketikkan referensi atau catatan yang diinginkan. Nah, kemudian untuk menghapus footnote,
kembali ke teks di mana footnote berada, ini ya. Nah, lalu hapus nomor footnote di teks. Kita klik backspace. Nah, backspace, klik sekali lagi. Maka Word akan secara otomatis menghapus footnote di bagian bawah halaman seperti itu. Terima kasih saya ucapkan kepada semua yang telah menyimak konten mengenai Microsoft Word yang telah saya buat, yang mencakup pembahasan tentang paragraf, cara mengatur paragraf dengan rapi dan terstruktur, page number, menambahkan nomor halaman dengan format yang sesuai kebutuhan, headings, menggunakan heading untuk memperjelas struktur dokumen, kemudian table of content, membuat daftar isi otomatis yang memudahkan navigasi dalam dokumen panjang, footnote, menambahkan catatan kaki untuk referensi yang lebih jelas. Semoga konten ini bermanfaat dan bisa membuat teman-teman dalam menggunakan Microsoft lebih efektif. Saya sangat mengharapkan saran dan masukan dari teman-teman agar ke depan bisa membuat konten yang lebih baik dan lebih bermanfaat lagi. Jika ada hal yang perlu diperbaiki atau ditambahkan, silakan beri komentar atau saran di kolom yang tersedia. Terima kasih atas dukungan dan perhatian teman-teman semua. Semoga kita semua terus belajar dan berkembang bersama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.